Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua pada sehat. Nah, salah satu cara untuk kita selalu bisa menjaga kesehatan kita yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Ibu minta kalian untuk cek kolong bakunya masing-masing, pastikan untuk tidak ada sampah di kolong baku kalian lalu kita bisa mulai belajar. Nah, semuanya udah selesai buang sampahnya, sekarang kita bisa mulai berdoa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Aku. Oke, sekarang kita cek kehadiran. Coba bisa dilihat teman sebangkunya, ada yang nggak hadir, mengabsen. Free memory. Nah, sekarang kita mau lanjutin materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita belajar tentang tema 1, subtema 2. Sekarang kita lanjutin tema 1 ke subtema 3. Boleh dipersiapkan dulu alat tulisnya dan juga bukunya. Sekarang dibuka buku tematiknya halaman 124. Di situ ada sebuah teks judulnya Gerabah dari Pulau Madura. Ada yang tahu nggak sih gerabah itu apa? Betul ya, gerabah itu merupakan perkakas atau benda dapur yang dibuat dari tanah liat. Nah, sekarang kita mau baca teks gerabah dari Pulau Madura. Tapi sebelum baca, Ibu mau kalian untuk membuat kelompok isinya 3-4 orang. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah dibagi kelompoknya. Sekarang Ibu minta kelompok pertama untuk membacakan gerabah dari Pulau Madura, paragraf pertama. Silahkan dibaca. Nah, tadi apa katanya? Kalau gerabah itu merupakan warisan karya budaya yang sangat tua dan juga luas persebarannya. Dan masih ada yang sampai sekarang di rumahnya ada yang punya gerabah gak? Ada ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk tulis ide pokok dari teks yang tadi sudah dibacakan oleh kelompok 1. Kalian tentukan dulu ide pokoknya apa, kemudian kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Oke, berarti sekarang pembacaan teks gerabahnya sudah selesai. Sekarang Ibu pengen kalian untuk melihat bukunya masing-masing sudah ada berapa ide pokok yang kalian tulis. Nah, ide pokok yang kalian tulis itu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf baru. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, dengan teman kelompok kalian untuk membuat sebuah paragraf dari ide pokok yang sudah kalian tulis ya. Boleh diskusikan dengan teman-temannya. Ibu kasih waktu 1 jam cukup ya untuk membuat paragraf ini. Nah, sudah selesai membuat paragrafnya. Kalau sudah selesai, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian bersama-sama ya ke depan. Untuk tampilnya mau Ibu pilih sendiri atau kalian yang mengajukan diri? Siapa yang mau tampil pertama? Oke, free memory. Nah, tadi kelompok 1 sudah selesai ya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi katanya mereka membuat sebuah paragraf tentang. Oke, karena sekarang waktunya untuk istirahat, presentasinya juga sudah selesai, jadi kalian boleh beristirahat dulu. Jajannya yang sehat ya, nggak boleh jajan macam-macam. Ceritanya jajan, free memory. Oke, sekarang kita masuk lagi ke kelas, kita lanjutin belajar yang tadi ya. Tadi kita sudah belajar tentang teks paragraf ya, dan kita juga sudah bikin juga cara membuat ide pokok paragraf itu seperti apa, menulis ide pokok paragraf, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf baru, dan kalian juga sudah presentasi semuanya keren. Sekarang kita lanjutin pembelajaran 2. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 134. Di sana ada sebuah teks tentang teks gerabah juga. Ibu bakal bacain dan kalian simak ya apa yang Ibu baca. Kalian lihat gak di gambar itu ada seorang kakek yang badannya udah bungkuk. Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak kakeknya kenapa? Katanya tulang kakek-kakek itu sudah mengalami kelainan. Kenapa ya? Kok bisa ya? Coba sekarang kita harus cari tahu ya apa aja kelainan dari organ gerak pasif atau tulang. Nah, sekarang Ibu mau liatin ke kalian macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Disimak ya. Nah, sekarang kalian fokus ke depan. Ibu mau menjelaskan tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Dilihat ya, disimak, diperhatikan, dan didengarkan. Ibu ngomong apa? Jadi, kelainan pada organ gerak pasif itu dapat berupa beberapa gangguan yang terjadi pada tulang kita, entah itu sendi atau juga rangka dan lain semacamnya. Terus itu mengganggu aktivitas kita nggak ya Bu? Dalam beberapa kasus, biasanya ada beberapa kelainan tulang ini yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita bisa pelajari sekarang apa aja ya kelainan tulang itu supaya kita bisa lebih menjaga kesehatan tulang kita. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Yang selanjutnya ada fisura atau retak tulang. Terus yang selanjutnya ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, yang tadi terjadi pada kakek-kakek
di buku halaman 134 itu karena kakek itu mengalami kelainan osteoporosis. Jadi tulang kakek itu sudah keropos karena kurangnya kalsium begitu. Segala macam. Nah, selanjutnya ada pembengkokan tulang. Yang pertama ada lordosis. Itu tuh kelainan tulang yang karena sikap duduknya itu salah. Jadi duduknya terlalu tegak. Coba kalian sekarang contohkan duduk yang salah itu yang bisa menyebabkan lordosis tuh kayak gini. Coba Ibu pengen lihat. Nah, yang selanjutnya ada skoliosis. Nah, kalau skoliosis itu kalau tidurnya kayak gini nih. Kalau kalian tidurnya ada nggak sih di sini yang tidurnya yang duduknya tuh kayak tiduran gitu di meja itu tuh nggak boleh karena bisa menyebabkan tulang kita mengalami pembengkokan skoliosis ya. Yang selanjutnya ada kifosis. Kifosis ini kalau kita duduk di bangkunya itu kayak gini, coba dicontohkan kayak yang kayak gini, nah kayak gitu. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kelainan tulang kifosis. Jadi tadi ada apa aja? Ada lordosis, kifosis, dan juga ada skoliosis. Segala macam. Pokoknya free memory. Udah tahu nih macam-macam kelainan organ gerak pasif itu ada apa aja, ada fraktura, ada osteoporosis dan semacam. Nah, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan tulang kita mulai sekarang. Kita harus menjaga pola makan kita, mengonsumsi kalsium. Terus kita juga harus duduk yang benar seperti apa contohnya nih kayak gini ya. Kalian bisa lihat ini contoh duduk yang benar itu seperti ini. Kalian nggak boleh duduknya tuh kayak tadi gitu yang ada bengkok-bengkok segala macam itu nggak boleh ya. Sekarang Ibu punya kuis nih buat kalian. Masing-masing kelompok memilih satu angka yang ada di sini. Jadi, ini bakalan keluar pertanyaan. Sekarang kelompok satu mau pilih angka berapa? Angka sekian, Bu. Oke, jadi tadi udah pada memilih nomor berapa. Sekarang Ibu mau kelompok satu untuk menjawab soal yang tadi dipilih. Tadi kelompok satu milih soal nomor berapa? Milih soal nomor 3 ceritanya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, katanya gambar mana yang menunjukkan posisi duduk yang salah sehingga menyebabkan kifosis? Ada yang bisa menjawab nggak kelompok satu? Kifosis itu yang mana? Sok jawab dulu yang bisa menyebabkan kifosis. A, B, apa C? C. Coba kenapa ya kamu pilih C? Kasih alasan singkat ke Ibu. Kenapa kamu pilih C? Karena? Kenapa jawabannya milih C? Kifosis itu yang kayak gimana? Tadi udah melihat belum contohnya? Duduknya kifosis itu yang kayak gimana katanya? Yang bungkuk. Yang bungkuk, oke. Kita cek ya jawabannya kelompok satu benar apa salah. Jawabannya benar. Hebat ya kelompok satu, berarti sudah paham materinya. Tadi katanya kifosis itu yang duduknya bungkuk, benar apa salah anak-anak? Karena semua kelompok sudah menjawab kuis yang Ibu kasih dan ada beberapa kelompok yang salah juga. Sekarang Ibu mau kasih privilege buat kelompok yang sudah menjawab dengan benar. Nah, sekarang Ibu pengen kalian semua gambar tentang kelainan pada organ gerak pasif. Jadi kalian misalnya menggambar pembengkokan tulang itu seperti apa atau menggambar fraktura patah tulang itu seperti apa. Nanti kasih penjelasan singkat di gambarnya. Oke, ngerti nggak yang Ibu bilang apa? Ngerti, Bu. Pokoknya jadi kalian menggambar tentang macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Gambarnya itu minimal 3. Jadi minimal kalian menggambar 3 kelainan organ gerak pasif. Nanti kalian presentasikan dengan teman-teman kalian di depan. Oke? Ibu kasih waktu kalian sampai jam 12 ya, sampai jam 12 cukup. Nah, sisanya 1 jam lagi kita gunakan untuk presentasi. Oke? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Nah, kan tadi udah ada beberapa kelompok yang menjawab kuis itu dengan benar. Nah, sekarang Ibu pengen yang menjawab itu memilih siapa yang presentasi pertama, kamu atau teman kamu. Silahkan untuk didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, jadi tadi kelompok 1 memilih untuk presentasi terlebih dahulu. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan. Wih, keren banget gambarnya kelompok 1 nih. Katanya ini gambarnya. Bagus ya, teman-teman. Dia menggambar ada fraktura, ada fisura, dan juga ada osteoporosis. Lihat, bagus banget ya gambarnya. Nah, sekarang kalian lihat lagi fraktura itu tadi katanya apa kata kelompok 1? Katanya patah tulang ya. Patah tulang itu bisa disebabkan oleh kecelakaan. Entah itu kita jatuh dari tangga, entah itu kita tertabrak atau apa segala macamnya, amit-amit ya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kita mengalami patah tulang. Itu pengobatannya gimana ya, Bu? Oke,
Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok lain? Atau kelompok lain boleh menanggapi gambar yang sudah dibuat oleh kelompok 1, silahkan. Karena jam pelajarannya sudah habis dan juga anak-anak semua sudah pada presentasi. Sekarang Ibu mau mengulang lagi. Tadi kita udah belajar tentang apa? Tentang macam-macam kelainan organ gerak pasif. Ada apa aja? Ada fraktura, ada fisura. Fraktura tadi apa? Fraktura itu patah tulang. Fisura itu adalah retak tulang. Dan nah, jadi seperti yang udah Ibu bilang tadi, kalau kita itu harus menjaga kesehatan tulang kita ya, supaya nanti kita udah tuanya tetap bisa berdiri tegak, kita bisa tetap sehat. Karena kan kalau misalkan tulang kita sakit, otomatis itu juga akan menghambat aktivitas kita sehari-hari. Jadi untuk sekarang contoh kecilnya kita dari duduk dulu ya, belajar dari duduk dulu, duduknya jangan bengkok-bengkok, jangan nunduk-nunduk supaya tulang kita tidak mengalami pembengkokan, begitu. Oke, mungkin ada yang pengen ditanggapi dulu atau ada yang pengen ditanyakan dulu dari materi hari ini? Kalau tidak ada, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi tema 2 ya, materi subtema pertama. Kalian boleh baca-baca dulu di rumah apa itu subtema, apa itu di subtema 1 ada materinya apa atau segala macam materinya. Jadi nanti di sekolah kita setidaknya sudah menguasai sedikit materi itu. Oke. Sekarang boleh kalian siap-siap untuk pulang. Beresin dulu bajunya, beresin dulu bukunya. Sekarang pulangnya siapa yang mau menyiapkan? Aku, oke, silahkan. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Mari, oke. Hati-hati di jalan ya. Di pulangnya ada yang dijemput gak atau pulang bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng-bareng, oke. Hati-hati ya, jangan lari-lari di jalannya karena banyak motor. Iya, oke. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.